Di tengah-tengah psikologi yang memprioritaskan penelitian atas kesadaran dan memandang kesadaran sebagai aspek utama dari kehidupan mental, Sigmund Freud yang mengemukakan gagasan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya adalah justru ketaksadaran atau alam tak sadar. Freud mengibaratkan alam sadar dan tak sadar itu dengan sebuah gunung es yang terapung di mana bagian yang muncul ke permukaan air jauh lebih kecil daripada bagian yang tenggelam. Lebih lanjut, Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik, yaitu sebuah gagasan yang menyebut bahwa kegiatan manusia pada dasarnya ditentukan kekuatan irasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Psikoanalisis Freud dapat dikategorikan sebagai ilmu baru tentang manusia yang mengalami banyak pertentangan. Bahkan hingga sekarang, teori ini juga masih banyak mendapat kritikan dari para ahli yang berseberangan. Sebagai contoh, pendapat H.G. Snake, profesor psikologi Jerman, yang menyebut psikoanalisis tidak dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Beliau merupakan tokoh aliran behaviorisme ekstrim yang menyatakan bahwa tidak masuk akal jika orang memberi predikat ilmiah kepada teori psikoanalisis yang sama sekali tidak bersifat behavioristik. Lalu Freud membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3, yakni diantaranya id adalah struktur paling mendasar dari kepribadian. Seluruhnya tidak disadari dan bekerja menurut prinsip kesenangan. Tujuannya pemenuhan kepuasan yang segera. Yang kedua, ego, berkembang dari id, struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Dan yang terakhir, superego, berkembang dari ego saat manusia mengerti nilai baik, buruk, dan moral. Superego merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntunan moral. Apabila terjadi pelanggaran nilai, superego menghukum ego dengan menilai rasa salah. Dalam konsep Freud, manusia dianggap memiliki sebuah energi psikis yang mendorong manusia untuk berperilaku dan sifatnya dinamis. Wiratmadja menjelaskan bahwa sumber energi tersebut adalah ego superego, serta disebut dengan teori kepribadian psikoanalisis. Konsep tersebut disebut sebagai teori kepribadian psikoanalisis memiliki peran untuk memodifikasi dan memperkaya perilaku atau sikap manusia. Teori psikologi analisis menurut Carl Gustav Jung merupakan sebuah penggabungan pandangan teleologi dan kausalitas. Tingkah laku manusia itu ditentukan tidak hanya oleh sejarah individu dan rasi, tetapi juga oleh tujuan dan aspirasi individu, masa lampau individu sebagai kualitas maupun masa depan individu sebagai potensialitas sama-sama membimbing tingkah laku individu. Kompleks merupakan kumpulan gambar adjektif yang memiliki semacam anatomi psikis. Jung membagi psikis jiwa menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ego yang diidentifikasi sebagai alam sadar. Bagian yang kedua adalah alam bawah sadar personal yang mencakup segala sesuatu yang tidak disadari secara langsung, tetapi bisa diusahakan untuk disadari. Alam bawah sadar personal adalah alam bawah sadar seperti yang dipahami oleh orang kebanyakan, yaitu mencakup kenangan-kenangan yang dapat dibawa ke alam sadar dengan mudah, serta kenangan-kenangan yang ditekan karena alasan tertentu. Tetapi alam bawah sadar ini tidak meliputi insting-insting sebagaimana yang dipahami Freud. Ya, itulah tadi penjelasan saya mengenai pemikiran psikologi menurut Sigmund Freud dan pemikiran psikologi oleh Carl Gustav Jung. Sekian dari saya, see you in the next video.